21 Pak. Ya. Itu online atau offline itu? Online, Pak, Jumat. Online Jumat ya. Baik, berarti jam 1:30. Minggu depannya lagi hari Jumat, jam 1:30 lagi ulangan relativitas. Pokoknya tiada hari tanpa ulangan. Terus yang ketiga, saya merasa senang hari ini siapa ini? Anak saya, Brandon. Terima kasih Brandon. Saya dapat laporan dari Master Denny. Sangat luar biasa yang kamu lakukan hari ini. Baik, langsung saja nak relativitas. Mana ini? Oh ini. MIPA 5. Oh ini relativitas. Loh, MIPA 5 belum relativitas toh? Sudah atau belum? Belum, toh? Pak. Loh kok ini kok di sini ya? Aneh. Bab 7. Judulnya relativitas. Khusus. Lah. Anak-anak, relativitas itu apa? Pengertian relativitas itu apa? Kalau ngomong relatif itu kan tergantung persepsi. Tergantung. Ya, tergantung. Tergantung. Artinya ilmu ketergantungan. Tergantungan pada apa? Acuan. Atau kerangka acuan. Kerangka acuannya itu ada dua. Satu, bisa diam. Atau melakukan GLB. Dengan kata lain, kerangka acuannya konstan. Diam atau konstan. Bagian ilmu fisika yang mempelajari tentang kerangka acuan diam atau GLB atau konstan itu dinamakan relativitas khusus. Ngerti ya maksudnya nak ya? Oke. Terlalu cepat kah? Enggak ya. Yang kedua, kalau kerangka acuannya adalah GLBB, dengan kata lain, ini kalau yang konstan kecepatannya loh ya. Tapi kalau ini A-nya yang konstan. A-nya yang konstan. Maka dinamakan relativitas umum. Jadi ada relativitas khusus, ada relativitas umum. Ini dipelajari hari ini, levelnya SMA. Ini levelnya perguruan tinggi, kalian enggak dapat ini. Oke, kita masuk ke bagian relativitas khusus yang ini. Anak-anak, fisika itu ada dua nih. Zamannya fisika itu ada dua. Fisika yang lalu itu fisika klasik. Yang berikutnya adalah fisika modern. Bapak fisika modern ini dinamakan Einstein, relativitas.
klasik itu dari Newton. Nah. Apa perbedaan keduanya? Nah, kan gampang aja gitu. Perbedaan keduanya kalau dari Newton, V-nya jauh lebih kecil dari C. Kalau Einstein, V-nya mendekati nilai C. Apa sih C itu? C itu adalah kecepatan cahaya. Berapa nilainya? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Contohnya nih, contoh. Pertama, A bergerak ke sana nih. Dengan kecepatan VA. B bergerak ke sana. Dengan kecepatan VB. Oke. Jadi ini A, ini B. Pengamatnya di sini. Ini pengamat. Berarti ini adalah buminya. Oke, anak-anak. Kalau saya mengatakan VA, itu artinya kecepatan A. Hati-hati. Terhadap acuan P. P itu pengamat. Biasanya nih, oleh buku-buku yang lain ditulis VAP. Kecepatan A terhadap acuan pengamat P, VAP. Karena saya males menuliskan AP terlalu panjang, maka saya singkat VA. Jadi hati-hati anak-anak, kalau saya mengatakan A, berarti semua terhadap pengamat. Betul ya? Lanjut. Kalau begitu VB itu apa? VB tidak lain adalah VBP. Yaitu kecepatan B terhadap acuan P. P itu pengamatnya. Hati-hati. Saya tulis untuk materi-materi berikutnya hanya B saja. Kalau B saja pasti terhadap P. Berikutnya, kalau ini 10 meter per sekon, sedangkan yang ini 2 meter per sekon. Menurut Anda, 10 meter per sekon dengan 2 meter per sekon, kalau dibandingkan dengan nilai C, jauh apa enggak? Jauh. Maka ini dinamakan fisika klasik dari Newton. Dengan kata lain, kalau ditanya kecepatan A terhadap B berapa? Boleh VAB itu boleh diartikan kecepatan A dilihat oleh B. Kalau VAB, kecepatan A dilihat dari P. Kalau VBP, kecepatan B dilihat dari P. Jelas ya? Kalau VAB,
kecepatan A dilihat dari B. Berapa kecepatan VAB? Rumusnya relativitas klasik dari Newton. VAB itu adalah VA dikurangi dengan VB. Kalau VBA itu adalah VB ya dikurangi dengan VA. Jelas anak-anak sampai sini? Berapa kalau begitu VAB-nya? VAB-nya adalah baik. Sebelum mencari VAB-nya, tentukan terlebih dahulu karena kecepatan itu termasuk besaran vektor. Kecepatan itu termasuk besaran vektor. Maka tetapkan terlebih dahulu positif negatifnya. Oh, positif itu Pak, kalau dia bergerak ke sana, betulkah? Sekarang saya tanya, arah gerakan warna merah dengan VA searah atau berlawanan? Searah, berarti positif VA. Dikurangi, karena di sini dikurangi ya, di sini ya dikurangi. Kecepatannya B berapa? Oh, ternyata ini berlawanan dengan ini. Berarti min VB. Berapa hasilnya? VA ditambah VB. Berapa VA tambah VB? 10 ditambah 2. Positif atau negatif? Positif. Artinya apa? B melihat A itu bergerak ke kanan. Betul anak-anak? Kalau begini nih, VBA-nya berapa kalau gitu VBA-nya? VBA-nya berapa? Ya pasti VB min VA. Sekarang saya tanya Cecil Evelyn, VB-nya berapa Cecil? Langsung. Min berapa? Min 2, Pak. Terus VA-nya? Plus 10. Hasilnya berapa Cecil? Min 12 meter per second. Artinya apa? A melihat B bergerak ke kiri sebesar 12 meter per sekon. Jelas? Ini nomor 1. Nomor 2 nih. A ke sana, B ke sana. VA 4 meter per sekon. VB 2 meter per sekon. Pengamatnya di sini. Ini artinya VA. Ini artinya VAP. Ini artinya VBP. Betul ya? Pertanyaan saya. Bentar dulu. Kesimpulannya apa, Nak? Ini dari sini ke sini. Kesimpulanmu apa? Kesimpulanmu VAB itu sama dengan min VBA. Betul, anak-anak? Oke, kesimpulan pertama. Terus yang kedua, kalau A bergerak ke kanan, B bergerak ke kanan, bagaimana VAB-nya? Yaitu tetap VA min VB. Dianggap positif ke sana nih. Arah gerak ini dengan 4 positif atau negatif? Oh, positif. Berarti positif 4. Dikurangi. Arah geraknya ini dengan ini kemana? Oh, searah. Berarti ya positif. Positif berapa? 2. Hasilnya berapa? Positif 2 meter per sekon. Berarti B melihat A lebih lambat 2 meter per sekon. Tapi mendekati B. Betul ya, Nak? Pokoknya kalau VAB, VA min VB. Kalau VBA, VB min VA. Kesimpulannya itu. Ini kesimpulanmu. Ini dari
Newton. Kalau kalau V jauh lebih kecil dari C. Itu aja, dipegang. Pokoknya kalau V-nya jauh lebih kecil dari C, pakailah VA min VB untuk VAB. Atau VB min VA untuk VBA. Lanjut ya. Nomor 3 nih. Contoh yang ketiga. A bergerak ke sana dengan kecepatan VA, pengamatnya di sini. B bergerak ke sana dengan kecepatan VB. Bila VA sama dengan 2/3 V. 2/3 C. Dan VB 1/3 C. Pertanyaannya, VAB-nya berapa? Halo, Nak. Nadia, sekarang saya tanya Nadia. VAB-nya berapa, Nadia? Ini pakai sama yang kayak tadi lah Pak caranya. Nah, Anda tahu. Menurut Anda gimana? Iya harusnya. Berarti 2/3 dikurangi. Oke. VA min VB gitu ya, Nadia? Iya, Pak. VA-nya berapa, Nadia? 2/3. Oh, ditentukan positifnya ke sana. Iya. VA-nya berapa, Nadia? 2/3 C, Pak. Sip. VB-nya berapa, Nadia? 1/3 C. Ada min. Min 1/3 C. Karena ini sama ini berlawanan, betul? Iya, Pak. Min 1/3 C. Ini C, ini C. Berapa hasilnya? C, Pak. Benar. Berapa hasilnya? Halo, berapa hasilnya, Nadia? C, Pak. Tuh, berapa? 3/3. C. Iya, C. Kalau saya ganti, Nadia. Ini tak ganti 2/3. Berapa hasilnya, Nadia? Berarti 4/3 C, Pak. Berarti berapa ini? 4/3 C. Ini salah, nah. Ini salah. Mengapa salah? Karena V-nya mendekati C. Maka rumus seperti ini dari Newton. Ini kan dari Newton nih. Disempurnakan. Einstein menyempurnakan persamaan Newton. Menurut Einstein, karena V mendekati C, maka persamaan yang dipakai untuk mencari VAB yaitu sama seperti ini, VA min VB, tapi dibagi. Nah, 1, kalau ini min, ini min. VA kali VB dibagi dengan C kuadrat. Tolong dicatat. Lupa kalau VBA, ya sama. VB min VA dibagi 1 min VB min dikali VA per C kuadrat. Jelas, anak-anak? Halo? Jelas. Ini penyempurnaan dari Newton.
penyempurnanya Newton yang dikemukakan oleh Einstein. Kalau begitu berapa VAB-nya? Maka kalau ada A bergerak ke sana dengan kecepatan VA-nya 2/3C dan VB-nya ke sana dengan kecepatan 2/3C. Maka pengamatnya di sini VAB-nya adalah berapa? Ditetapkan dulu positifnya ke sana. Betul ya? Maka VAB-nya adalah VA min VB dibagi dengan apa? 1 dikurangi VA kali VB per C kuadrat. Berapa hasilnya? Silakan dilihat. VA. Oh, ini dengan ini searah positif. VB-nya ini dengan ini berlawanan. Min 2/3C. Dibagi dengan 1 min 2/3C dikali min 1/3C dibagi dengan C kuadrat. Mana yang dicoret? Halo? Mana yang dicoret? C kuadrat, C kuadrat, C kuadrat. Betul ya? Berapa hasilnya? 2/3C ditambah 2/3C berarti 4/3C. Dibagi dengan 1 dikurangi 2/3 dikali min 1/3 berarti plus 2/9. Berapa hasilnya? 4/3C dikali 11/9. Gitu ya. Misi, Pak. Berapa hasilnya? Pak. Itu Ya. kok bisa min 1/3C ya, Pak? Yang Kenapa? di bawah itu, Pak. Halo? Halo, Pak. Iya. Iya. Ini yang di bawah tuh kok bisa min 1/3C ya, bukan min 2/3 ya, Pak? Oh, sorry. 2/3. Ini 2/3. 2/3 4/9. Oh, ini 4. Betul ya? Berarti 9/9, 13/9. Terima kasih, Christian. 13/9. Betul ya, nak? Berarti berapa ini? 4/3 dikali 9/13C. Berarti berapa hasilnya? 12/13C. Ini yang betul. Kesimpulanmu apa? Tidak boleh nilainya itu melebihi dari C. Saya ulangi lagi. Kecepatan melebihi dari C, hukumnya haram. Jelas ya? Harus kurang dari C. Oke, anak-anak, istirahat dulu. Silakan makan, minum. Maksudnya kurang dari C kok apa ya, Pak? Kecepatan. Kecepatan tidak boleh lebih dari C. Kenapa begitu? Nanti akan saya beritahukan di jam berikutnya. Gitu ya. Tadi kecepatan cahaya itu C berapa? 3 kali 10⁻8. 8 itu yang paling besar. Gitu ya. Kira istirahat dulu, nak. Hukum-hukum fisika. Hukum-hukum fisika. Memiliki bentuk yang sama. Memiliki bentuk yang sama. Hukum-hukum fisika memiliki
bentuk yang sama terhadap kerangka acuan apapun. Terhadap kerangka acuan apapun. Hukum-hukum fisika mempunyai bentuk yang sama terhadap kerangka acuan apapun. Yang kedua, bunyinya begini. Nilai kecepatan cahaya, berapa nak nilainya? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Memiliki besar yang sama. Memiliki besar yang sama. Tanpa terpengaruh oleh acuan apapun. Tanpa terpengaruh oleh acuan apapun. Nah, itu adalah dua postulat yang dikeluarkan oleh Einstein. Ya, itu adalah dua postulat yang dikeluarkan oleh Einstein. Sehingga kecepatan cahaya menurut postulat yang kedua, nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Tidak boleh melebihi dari itu. Jadi kecepatan bendanya itu harus kurang dari itu. Jadi kalau seperti ini boleh. Sedangkan yang ini tidak boleh. Yang saya silang ini tidak boleh. Karena 4/3 itu pasti lebih dari 1. C. Oke, ya. Baik, sekarang saya berikan contoh soal. Silakan dicatat. Atau soal-soal ya. Satu saja. Ada benda A, kelajuannya ke sana V. Benda B, kelajuannya ke sana B. V juga nih. V itu adalah kelajuan A terhadap P ya. Sedangkan B, yaitu V yang di B itu adalah kelajuan B terhadap P. Semua terhadap P. P-nya di mana? P-nya di sini. Jika VAB besarnya 3/2V. Pertanyaannya, berapakah nilai dari V? Atau berapakah besar V? Pengamatnya di sini. Ayo, 1, cari apa dulu? Tentukan arahnya vektor. Silakan dikerjakan 3 menit, nggak usah lama-lama.
Vin, ketemu berapa, Vin? Lagi hitung, Pak. Benar. Duh. Berapa, Vin? Angkanya jelek ya, Pak. Loh, angkanya jelek. Baik, anak-anak, tolong perhatikan. Halo, tes. Yang diketahui apa nih? Halo, yang diketahui apa? V, V, 3/2V. Betul ya? Pertama, tentukan terlebih dahulu arah positifnya terhadap vektor-vektornya. Ingat, positif ke arah kanan. VA ke kiri, berarti min atau plus? Halo? Min. Berarti min. Atau gini, VAB adalah VA min VB per apa? 1 min VA kali VB. Ini tahu rumusnya? Iya. VA-nya berapa nih VA-nya? Min V, betul? VB-nya berapa? Plus V. Dibagi dengan C kuadrat per C kuadrat, boleh? Terus V, VA-nya V. VB-nya min V, betul? Betul anak-anak? Sorry, VB-nya berapa nih? Plus ya. Ininya yang min. Betul ya? Halo? Berapa hasilnya ini? Min V, min V. Min 2V. Ini per C kuadrat. Berarti C kuadrat dikurangi. Berarti di plus. Min dengan min. V kuadrat per C kuadrat. Begitu anak-anak? Halo? Betul nggak? Pertanyaannya VAB-nya berapa? Halo? VAB-nya berapa? Tapi diberi tanda min. Kenapa diberi tanda min? B melihat A ke arah kiri atau ke arah kanan? Ke arah kiri. Berarti diberi tanda min.
bergerak ke kiri. Berarti kan ke kiri itu berlawanan dengan ini, berarti min. Berarti ini adalah min 3/2V. Dicoret V-nya. Mana lagi yang dicoret? Minusnya dicoret. Berarti menghasilkan berapa nih? Halo? 3 dalam kurung C kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan 2C kuadrat, betul? Berarti 3C kuadrat ditambah 3V kuadrat sama dengan 2C kuadrat. Maka 3V kuadrat, loh nggak keliru ini. Halo, nggak keliru nanya. Di kanan harusnya 4C kuadrat ya, Pak. Hah? Yang di kanan harusnya 4C kuadrat kan, Pak? Mana? Oh ya, ini 4. Makanya salah. 3V kuadrat sama dengan C kuadrat, betul? Maka V sama dengan 1/3C kuadrat. Kuadrat ini ya. Maka V sama dengan 1/3 akar 3C. Ini jawabannya. Gitu, Kevin? Oh iya, Pak. Cecilia Evelyn, bisa ya, Evelyn? Bisa, Pak. Lanjut ya, nak? Bisa saya lanjutkan? Kenapa di 3/2 diberi min? Karena B melihat A. Lihat, B melihat A, dia bergerak ke kiri. VAB itu kan kecepatannya A, betul ya? Karena bergerak ke kiri, menurut vektor, ya berlawanan dengan ini. Kalau berlawanan dengan itu harus diberi tanda min. Itu penjelasannya, supaya tidak bingung. Baik, anak-anak, sekarang saya kasih teorinya saja dulu, nanti baru soal-soal. Yang pertama, anak-anak, dengan adanya kecepatan relativistik, yaitu kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka 3 benda akan mengalami perubahan bentuk. Secara fisik mengalami perubahan bentuk. Apanya? Yang pertama adalah waktunya. Yang kedua, atau gini aja. Yang pertama adalah waktu. Yang kedua adalah panjang. Yang ketiga adalah massa. Jadi ketiga besaran ini mengalami perubahan. Tiga besaran itu mengalami perubahan. Yang pertama, apa yang kita namakan dengan pemekaran waktu. Yang nomor 1 ini ya, pemekaran waktu. Mekar itu artinya nambah. Atau dilatasi waktu. NC
Einstein mendapatkan persamaan bahwa perubahan waktunya yaitu delta T sama dengan T0. Delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Tulis sana. Delta T0. Hati-hati delta T0. Selang waktu terhadap benda diam. Hati-hati benda diam loh ya. Selang waktu terhadap benda diam dengan acuan tertentu. Dengan acuan tertentu. Yang kedua, yang namanya delta T itu adalah selang waktu terhadap benda bergerak dengan acuan tertentu. Tentu ini satuannya sekon, ini satuannya sekon. Gamma, lu mana Pak? Gamma itu nanti saya beritahu. Nilai gamma itu adalah akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau gitu gamma itu apa? Tetapan apa nak? Halo? Lorentz. Gamma itu kita katakan sebagai tetapan Lorentz. Tidak ada satuannya, nak. Di mana gamanya itu pasti lebih dari 1. Loh kalau begitu, delta T sering saya tulis. Delta T itu sama dengan gamma dikali delta T0. Gamma itu sering ditulis delta T0. Dengan kata lain, delta T pasti jauh atau lebih besar daripada delta T0. Saya kasih teorinya dulu. Diberi catatan karena ini paling sulit. Apakah yang dimaksud dengan acuan tertentu? Adalah acuan benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya.
Hati-hati yang mendekati kecepatan cahaya. Jadi kalau kamu mengukur sesuatu dalam posisi diam, itu T0 atau delta T0, itu adalah bukan dari relativitas, tapi dari selang waktu yang lain. Yang betul itu ngukur delta T0 atau acuan tertentu itu diambilkan dari benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ini bisa dinamakan dengan paradok kembar dilatasi waktu itu. Mengapa dikatakan paradok kembar? Karena dengan adanya teori ini, seseorang bisa dinyatakan awet muda bila orang tersebut menaiki sebuah pesawat dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya. Karena orang yang naik pesawat dengan mendekati kelajuan cahaya, maka metabolisme dalam tubuh menjadi melambat. Ketika metabolisme dalam tubuh melambat, maka yang terjadi waktunya pun begitu sangat lama pergantiannya. Sehingga di permukaan bumi dengan di pesawat yang bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya ternyata akan mempunyai implikasi waktu yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya dengan adanya kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka yang terjadi adalah penyusutan panjang. Jadi panjang pun ikut menyusut kalau benda itu datang ke kita dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Berapa panjangnya? L sama dengan L0 dikali gamma. Dikali seper gamma. Atau gini aja, biar enak. L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Atau boleh Anda memakai persamaan L0-nya sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali L. Pak, akarnya kemana, Pak? Iya. Bentar. Ini ya. Atau bisa saya tulis L0-nya sama dengan apa, nak? L0-nya sama dengan bentar. Salah ini. L0-nya sama dengan seper akar V kuadrat 1 min V kuadrat per C kuadrat. Bentar. Kok gak enak ini.
Ini ya. Dikali L, betul? Atau L-nya, L0 sama dengan gamma dikali L. Hati-hati gamanya lebih dari 2. Lalu L0 itu apa? Menurut Anda L0 itu apa? Panjang benda saat diam. Sedangkan L saja panjang benda saat bergerak. Terus ngantuk. Ketiga, massa. Perubahan massa. Di samping waktu berubah, panjang juga berubah. Hati-hati loh ya. Untuk yang panjang, dia mengalami penyusutan. Hati-hati, dia mengalami penyusutan. Tidak malah panjang, tapi malah menyusut, malah semakin pendek. Kalau massa itu semakin membesar, M sama dengan M0 dikali gamma. Atau M-nya sama dengan M0 1 min V kuadrat per C kuadrat. Silakan catat dulu. Jadi ketiga besaran itulah yang mengalami perubahan. Satu, waktu. Kedua, massa. Yang ketiga, panjang. Silakan dibolak-balik, nggak apa-apa. Saudara, halo? Lanjut ya. Cecil, umurmu berapa, Cil? 18, Pak. Kevin, umurmu berapa, Vin? 17, Pak. Berapa? 17. 11. 9, Pak. 9. 19. Umur 17, Pak. Oke.
Ini pengandaian anak, ngawur aja penon. Anak-anak, Cecil dan Kevin masing-masing berusia 18 tahun dan 17 tahun. Cecil naik pesawat terbang menuju ruang angkasa, naik pesawat terbang dengan kecepatan 2/3J. Sorry, 0,8J. Biar enak. Pada usia berapa ya? 27 tahun. Usia Kevin Cecil kembali ke bumi. Apa kesimpulan Anda? Tentu dalam hal ini kita cari gamanya dulu. Seper 1 min V kuadrat per C kuadrat. Itu 0,8C dikuadratkan 0,64C kuadrat. Dibagi dengan C kuadrat, coret. 1 dikurangi 0,64, 0,36, berarti 1 dibagi akar 0,36. Berapa hasilnya? 0,6. Sorry. 1 dibagi 0,6. Betul ya? Atau sama dengan 10/6. Tanpa satuan loh, C. Lanjut ya. Berikut. Delta T sama dengan delta T0 dikali gamma. Betul anak-anak? Pertanyaannya. Menurut Kevin, Cecil menaiki pesawat berapa tahun? Nak? Menurut Kevin, Cecil menaiki pesawat menuju ke ruang angkasa dan kembali lagi ke bumi, itu memerlukan waktu berapa tahun? Nak? 10 tahun. 10 tahun dong. Betul, anak-anak? Ingat apa yang saya katakan ini. Apa yang dinamakan delta T. Apa yang dinamakan delta T? Setelah waktu terhadap benda bergerak dengan acuan tertentu. Sedangkan delta T0 adalah setelah waktu terhadap benda diam dengan acuan tertentu. Acuan tertentu itu apa? Acuan benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Tadi ada kalimat seperti itu. Jadi kalau begitu sebagai delta T-nya sebagai 10 tahunnya itu delta T atau delta T0?
Halo? Delta T0. Yes, delta T-nya. Berarti gimana ini? 10 delta T0 10/6. Berarti delta T-nya berapa nih? 6 tahun ini miliknya siapa, nak? Waktunya siapa? Hati-hati, delta T0 itu apa, nak? Benda diam. Dengan acuan tertentu. Acuan tertentu itu acuan yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Yang bergerak mendekati kecepatan cahaya itu siapa? Halo? Yang bergerak mendekati kecepatan cahaya itu siapa? Kevin, toh. Sorry, siapa Cecil? Berarti usia Cecil berapa tahun, nak? Dia berangkatnya berapa tahun? Usianya? Berarti berapa? Sedangkan usianya Kevin yang nggak berangkat loh. 17 tahun ditambah berapa tahun, Vin? 10 tahun itu kan menurut kamu sendiri kan? Berarti tambah 10 dong. Berarti berapa? Nah, tadi Vin kamu dapat naksir Cecil usiamu lebih tua. Dengan kata lain, kalau Cecil berangkat naik pesawat dengan kecepatan 0,8 C selama 10 tahun. Gitu ya. Ini yang dinamakan paradok kembar. Jadi intinya begini loh, intinya. Ketemu berapapun, usianya yang berangkat pasti harus lebih mudah ketemunya daripada yang berada di bulan A, berada di bumi. Mengapa begitu? Karena seseorang yang menggunakan pesawat dengan kecepatan cahaya, metabolisme tubuhnya melambat, sehingga dia lebih awet muda. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Permisi, Pak. Yuk. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya. Kalau Cecil setelah di bumi setelah sekian tahun nanti metabolismenya mengejar juga nggak, Pak? Ketika di bumi, ketika sampai di bumi dan mendarat tidak dengan kecepatan cahaya, ya maka metabolismenya ya normal kembali seperti layaknya Kevin yang ada atau orang lain yang ada di permukaan bumi. Tapi untuk sementara selama 10 tahun, Cecil merasa usianya dia lebih muda 4 tahun dibandingkan dengan Kevin. Betul ya? Tapi loh, Kevin mengatakan usianya Cecil walaupun nampak muda, usianya Cecil ya tetap 28 tahun. Ngerti ya, nak? Tergantung kerangka acuannya sekarang. Tahu maksud saya, nak? Cecilnya itu merasa 10 tahun yang di bumi itu sama halnya 6 tahun ketika ia bergerak memakai pesawat ruang angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Tapi bagi yang si Kevin merasa bahwa usia daripada Cecil waktu dia meninggalkan bumi ya tetap 10 tahun. Karena orientasinya terhadap dirinya Kevin sendiri acuannya. Jadi tolong diperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan acuan ini kadang-kadang membingungkan. Maka saya mengatakan begini, daripada bingung, pokoknya yang bergerak menggunakan
pesawat dengan kecepatan cahaya pasti lebih mudah hasilnya daripada yang tidak menggunakan pesawat, atau dengan kata lain yang mereka yang berada di permukaan bumi. Yang di permukaan bumi pasti lebih tua. Gitu ya, Nak? Itu intinya. Ada lagi? Silakan bertanya. Saya tak minum ya. Silakan, Nak. Pak, Ada, Pak. saya mau tanya, Pak. Yuk. Kan kalau mendekati kecepatan cahaya berarti kan mengalami penyusutan panjang tuh ya, Pak. Tapi kenapa Iya, kok betul. orang yang keluar angkasa kembali lagi ke bumi kok tambah tinggi ya, Pak? Saya Loh, pernah iya. baca artikelnya tambah tinggi, kok bisa ya, Pak? Kan penyusutan harusnya tambah Bukan tambah pendek. tinggi loh. Bukan tambah tinggi. Waktu dengan panjang itu beda, Nak. Waktu dengan panjang itu kan berbanding terbalik. Iya, Pak. Tapi yang saya baca di artikel itu katanya tambah tinggi, Pak. Apanya yang tambah tinggi terhadap apa dulu? Loh, kan kayak ceritanya tuh kayak seingat saya ada orang kembar, satu di bumi, satu dibawa keluar angkasa, terus kembali Ya. yang kembar satunya tambah tinggi banget. Tapi tambah tinggi kayak berapa sentimeter gitu loh, Pak. Saya lupa, Pak. Nah, makanya kan sama dengan tadi loh. Delta L atau L itu sama dengan L0, terus apa lagi? AK 1 min B kuadrat per C kuadrat. Lah, tergantung ininya, Nah. Nah, sekarang ketika sesil ini berusia sekian puluh tahun dengan dengan tinggi misalkan 160, dimasukkan aja L0-nya 160, ngukurnya 160 kan dalam posisi diam. Tapi hati-hati, mana yang dimasukkan L atau L0? Lah, hati-hati loh. Yang dimaksud waktu itu acuannya yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Tapi kalau L0 itu tidak. L0 itu acuannya terhadap pengukuran saat bendanya yang diam. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau 170 atau 160 sesil dimasukkan di L, dia kan yang bergerak. Bentar. L0 1 min 0,64 C kuadrat per C kuadrat. 160 L0 berapa ini? 0,36. Berarti 160 L0 0,6. 6/10 ya, atau 6/10. Gitu kan? Berarti 160 atau 1600 per 6. Itu L. Berarti kan lebih dari 160, Nah. Makanya harus hati-hati kapan manakala kita memasukkan L0 dan kapan kita memasukkan L. Semua tergantung kepada kepada acuan yang dipandangnya. Itu jawaban saya. Lanjut, anak-anak. Kurang 5 menit ya. 5 menit. Sekarang ini nih, gampangannya. Bis itu panjangnya kira-kira lebih berapa ya? 10 meter. Bis 10 meter.
Ketika kamu yang bergerak, apa yang terjadi? B-nya semakin panjang atau semakin kecil? Kelihatannya. Kalau B-nya diam, kamu yang bergerak. Apa yang terjadi ketika kamu yang diam, B-nya yang bergerak? Loh, kan ada dua kemungkinan nih. Yang terjadi ketika base itu dalam posisi yang bergerak dengan kecepatan cahaya, terlihat seolah-olah base-nya itu akan semakin pendek. Tidak lebih panjang. Tapi kalau berbeda dengan kamu yang bergerak mendekati base itu, base-nya yang diem. Jadi tergantung persepsi acuan yang dipakai. Terakhir, kok terakhir? Kurang 9 menit. Momentum. Ntar ya nanti saya kasih soal-soalnya belakangan aja. Teori dulu. 4. Momentum. Momentum klasik itu adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan. Sepakat anak-anak? Karena terjadi perubahan massa, momentum relativistik menjadi P sama dengan M0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali dengan V. Yang kelima, HKM. Apa HKM? Hukum kekekalan momentum. Yaitu jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum sesudah. Apa ini Kevin? Mekanik kok. Jadi kalau ada benda A bergerak ke sana dengan kecepatan VA, benda yang kedua dalam posisi diam, ini adalah M0-nya A, ini adalah M0-nya B. M0 itu massa dalam posisi diam, betul ya? Anak-anak. M0-nya B adalah massa dalam posisi diam miliknya B. Ini B-nya di sini. Setelah tumbukan apa yang terjadi? A dan B menyatu bergerak ke sana dengan kecepatan V aksen. Cara nulisnya gimana? Hukum kekalahan momentum. Halo? M kali V miliknya A, betul? Ditambah M kali V miliknya B, betul? Sama dengan apa, nak? MA tambah MB kali V aksen. Betul, anak-anak? Betul, anak-anak? Kalau salah, kamu salah. Siapa yang diam? Siapa yang diam? Yang diam tentu ini. Berarti 0. Berarti ini 0 dong. Betul ya? Tentu yang ini. M0 itu kan massa diam. Ketika ini bendanya bergerak, ya M.
Berarti menjadi apa? M-nya A kali V-nya A sama dengan M-nya A ditambah M-nya B dikali V aksen. Hati-hati, M-nya A adalah M0A apa? 1 min V kuadrat per J kuadrat. M-nya B juga sama. M0-nya B 1 min V kuadrat per J kuadrat. Tinggal memasukkan satu persatu. Loh anak-anak, kalau berlaku hukum kekalahan momentum, yang keenam pasti berlaku hukum kekalahan energi. Ya, selalu berlaku hukum kekalahan energi. Jumlah energi kinetik sebelum itu sama dengan jumlah energi kinetik sesudah. Nah, sekarang belum saya bahas tentang energi. Yang ketujuh. Waduh, nggak nutut. Wes, seren aja. Daripada cepet-cepet nanti malah nggak ngerti. Baik, kurang 2 menit, anak-anak kita nunggu bel berbunyi 1 menit, malah 1 menit. Bung, Agung, bukumu sudah diambil. Sudah, Pak. Oh ya, wes. Siapa yang belum ngambil buku? Siapa yang belum ngambil rapot? Masih banyak loh. Kalian rapotmu kapan diambil? Nanti mungkin waktu saya di Surabaya ya, Pak. Oh. Hati-hati loh ya, Surabaya sudah mewajibkan murid-muridnya masuk. Saya khawatirnya kalau sudah ditetapkan masuk, kamu ternyata nggak masuk, nanti malah dianggap tidak hadir. Padahal kan SMA kan tinggal berapa bulan lagi. Paling tidak kurang ya 1,5 bulan. Dihitung aja nanti di kalendermu. Yang lama adalah persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi. Itu yang lama.
Wah, jam segini kok belum ada yang doa ya. Oke, kita doa dulu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, syukur padamu atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Kami kumpulkan kami semua di sini guna menimba ilmu di sekolah kami secara online. Sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami berikutnya, serta dampingilah kami selalu ya Bapa. Semoga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Aloysius, doakanlah kami. Santo Vincentius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat siang. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.